Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi kalau menggunakan histogram yang tadi apa namanya? Intervalnya 9, 10 ini. Nah, kita mau menggunakan histogram yang intervalnya misalnya yang tadi ini. Ada intervalnya, ini saya tulis di sini deh. Intervalnya menggunakan yang 6, kelasnya ada 11. Maka kita klik data, klik data analis. Nah, cari histogram nih, udah histogramnya oke. Maka kita klik datanya masih sama, berarti ini nggak usah di ini. Yang kita rubah yang ini, yang bin range-nya. Karena apa? Berubah, karena berubah. Sudah berubah, kita pakai yang ini bin range-nya, batas atasnya. Nah, kemudian output range-nya juga kita ini kan, kita rubah, karena kita tempatkan misalkan nanti kita tempatkan yang di sini, yang masih ada lahan kosong. Baru kita klik chart OK. Oke, nah ini untuk yang ini yang plus histogram untuk yang ini, distribusi frekuensinya yang ini. Jadi ada bin-nya di sini seperti ini untuk distribusi frekuensi yang ini. Ini kenapa ada yang ini ya? Histogram yang mana ini? Salah ini, belum terrecord. Jadi ini yang untuk intervalnya 6, banyak kelasnya 11. Jadi di histogramnya seperti ini. Kalau untuk yang 10 tadi, intervalnya 10, jumlah kelasnya ada 6, ini histogramnya. Jadi seperti itu, membuat distribusi frekuensi. Berikutnya kita akan lihat di slide. Topik bahasan kita apa yang di slide? Ada nanti SPSS-nya kalian coba di sini karena laptop saya tidak ada support SPSS, jadi kalian bisa nanti ini di sini sudah ada tahap-tahapannya sama seperti tadi mengaktifkan analisis toolpath. Jadi tinggal lihat di slide. Nah, kita kejar waktu di ukuran gejala pusat yang data yang belum dikelompokkan. Kita beralih ke slide. Nah, di sini ada ukuran gejala pusat, artinya pusat datanya itu apa aja yang perlu dihitung. Nah, yang pertama itu ukuran gejala pusat itu ada rata-rata hitung. Nah, ini nilai yang mewakili sekelompok data. Misalkan ada datanya ini X1 sampai, kita di sini nggak usah makin data yang banyak ya, misalnya X1, misalkan 2, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan skalakannya 4. Nah, misalnya X1, berapa sigma atau rata-rata hitung dari data tersebut? Kalau datanya ada tadi 50, kamu tinggal jumlah aja. Kalau ada datanya nanti 100, tinggal jumlah aja. Ini kita main yang kecil karena sebagai contoh aja supaya cepat. Nah, kita masukkan rata-rata hitung, berarti sigma XI itu apa? Ingat, mulai X1, X2, berarti sigma jumlah. Jumlahkan aja XI-nya, berarti 2 tambah 5, 7, 7 tambah 4, 11. Berarti sama dengan 11 dibagi N-nya, atau 11 dikali 1 per N. N-nya berapa? 3. Dikali 1 per 3, maka sama dengan 11 per 3. Ini rata-rata hitungnya. 11 per 3 sama dengan berapa? 3,6 sekian-sekian gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk rata-rata hitung. Kalau ingat datanya kalau banyak ya tinggal banyak aja. Ada juga rata-rata yang disebut rata-rata geometri. Ini nilai atau data, nilai N, nilai data adalah akar pangkat N dari hasil kalimat nilai dari kelompok tersebut. Kalau datanya ada 50, kalau yang tadi di Excel 50, ya udah kamu kalikan X1 kali X2, seperti itu. Jadi 22 dikali X2-nya berapa, kan sudah diurutkan datanya. Nah, kalau ini yang kecil berarti tinggal kamu kalikan aja sama dengan akar pangkat 3, data N-nya ada 3, 1, 2, 3. Dari X1 berarti 2 dikali 5 dikali 4. Ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 11. Lihat
tinggal hitung aja di kalkulator berapa akar pangkat 3 dari 11, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada rata-rata harmonis. Nah, rata-rata harmonis ini kebalikan dari rata-rata hitung. Nah, ini N per sigma, per 1 per XI. Artinya N-nya di tempat kita tadi berapa? Ada 3. Dibagi jumlah, kita jumlahkan aja, 1 per X1, X1 tadi 2, ditambah 1 per X2-nya tadi berapa di sini? 5 kalau nggak salah ya, 5. Nah ini, 2, 5, 4. X2-nya 1 per 5, ditambah, ini masih panjang ke sini, ditambah 1 per 4. Ini akan menghasilkan 3 per, ini nggak bisa dijumlahkan karena ini masih kita kerjakan lagi nih. Berarti per, di sini ada per lagi 20. 20 bagi 2 ada 10 di sini, kali 1 10, ditambah 20 bagi 5 4, di sini 4, tambah ini 5, menjadi sama dengan 3 per 19 per 20. Kalau dikecilkan lagi kamu selesaikan bisa kan, yang penting kamu paham jalannya itu seperti apa ya. Nah kemudian ada di sini rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini mempunyai timbangan. Misalnya di sini, misalkan tadi datanya X1. X1 merupakan data berat, misalnya berat beras misalnya. Ini 2 kg ini. Penimbangnya apa? Harga. Misalnya di sini harga. Berarti harga 2 kg beras itu misalnya 20.000. 20.000 misalnya, 20.000. Ini dalam bentuk ribuan satuannya ya, ribu. Berarti sini saya buat 20 aja. Kalau 50 kilo berarti kira-kira 50.000 karena 1/10 ya, 50.000 misalnya. Ini 40.000. Nah, ini faktor penimbangnya, WI-nya atau faktor penimbangnya. Maka rata-rata tertimbang itu akan menjadi sama dengan di sini sigma XI dikali WI. Berarti jumlah XI tadi 2 dikali 20 ditambah WI-nya kan penimbangnya. Tambah tadi 5 dikali 50 ditambah 4 dikali 40. Ini dibagi dengan WI-nya. WI-nya berapa? 20 tambah 50 tambah 40. Nah, ini cara untuk rata-rata tertimbang. Kalau sudah seperti ini, kalian akan pasti bisa menyelesaikannya. Kemudian ada yang disebut median. Median itu ukuran pemusatan data yang menempati posisi tertengah. Nah, posisi tengah ini dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut dan terletak pada posisinya pasti N tambah 1 per 2. Jika N-nya ganjil, maka N sama dengan 2K tambah 1. Misalkan ada data di sini. 2, tadi datanya X1, X2, jadi 2, 5, 4, misalkan ada datanya 7 lah. 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada data 7. Pertama, supaya kita tidak ini, kita urutkan dulu datanya. Kalau misalnya ini hanya ininya, baru kita urutkan di sini posisinya. Oh, ada 1, posisi terkecil, ada 2, 2-nya ada berapa kali? Ada 2 kali, ada 3, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5. Nah, ini datanya kan ganjil. N-nya ganjil, berarti N-nya ada 7, tadi N-nya ada 7. Berarti nilai tengahnya berapa? N tambah 1 per 2. Artinya 7 tambah 1 per 2. 7 tambah 1, 8. 8 tambah dibagi 2, 4. Berarti nilai tengahnya itu yang ada di data keempat. Besarnya berapa? 3. Jadi jangan terkecoh nantinya. Ini besarnya berapa? Ini data keempat, besarnya mediannya 3. Nah, untuk data yang genap, misalnya ini datanya saya tambah 1, ada 5 di sini. Berarti rumusnya 2N, kalau yang ganjil 2K, berarti nanti ini datanya ada 8. Berarti 8 bagi 2, N per 2K. Jadi 8 bagi 2 ini sama dengan berapa? 4. Nah, kalau 4 gini, data yang keempat ditambah data yang kelima. Makanya ini data K ditambah K tambah 1 aja. 4 itu K-nya.
K-nya itu 4. Artinya yang ke-nya itu, yang ke berapa. Jadi data yang keempat ditambah data yang kelima, ini data yang kelima. Data yang kelima dibagi 2. Kebetulan ini sama-sama 3 angkanya, jadi gampang. Tapi kalau misalnya saya rubah nanti jadi angkanya berapa gitu, beda ya. Sampai di sini paham? Ini yang ke berapa. Jadi ini kalau ganjil tadi yang ke-7 kan, gitu. Kalau misalnya 8 per 1 ini, di sini mediannya ini rumusnya. Kalau yang genap. Jadi setengah dari X, K tambah X, K tambah 1. Artinya apa? Data yang keempat ditambah data yang kelima. K-nya itu kan 2 per N. N itu 2. 4 kan kalau kita ini. Ini ada dapat N-nya itu 2K. Berarti kalau N-nya 8 berarti 2K. K-nya itu berapa? 4 kan? K-nya 4 di sini. Makanya di sini AK ditambah 4 di sini K tambah 1 berarti data yang kelima. Artinya data yang keempat ditambah data yang kelima berarti sini 3 ditambah 3 per 2. Ini kalau menggunakan median yang ini. Ya per 2-nya itu dari setengahnya ini. Sampai sini paham? Kemudian kalau modus itu nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling sering muncul. Nah, kalau dari data kita di sini contohnya berarti modusnya ada 2, ada 3 dan ada 5 karena besarnya sama banyaknya. Kecuali tadi dikurangin 5-nya berarti 2 dan 3 saja. Berikutnya ada kuartil. Kemudian ada fraktil, ada desil, ada presentil. Nah, fraktil itu seperangkat data yang membagi 4 beberapa bagian fraktil. Kemudian ada yang disebut kuartil. Kuartil itu seperangkat data dibagi menjadi 4. Misalnya ini ada data nih segini, saya umpamakan kue. Nah, saya bagi 4 nih kuenya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Ini disebut kuartil. Jadi misalnya ini ada data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bagi 4, berarti ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, rumusnya itu kuartil ke I sama dengan N tambah 1 dibagi 4. Artinya ini baru mencari posisi. Misalkan tadi data kita ini ada ini yang ini. Data kita 1, 2, 2, 3, 3. Nah, kita mencari kuartil pertamanya bagaimana? Masukkan aja rumusnya. Kuartil 1 itu cari posisi dulu. Posisi, artinya tempat. Tempat kuartilnya ini. Tempat ini, perpotongannya ini. Cari tempat. Nah, rumusnya N tambah 1 per 4. N-nya itu berapa? Jadi rumusnya IN per 4. Ini ya, IN per 4, bukan IN. Rumusnya I-nya itu menunjukkan kuartil keberapa. Kalau kita menunjukkan kuartil pertama berarti 1 dikali N. N itu data kita tadi misalkan ada 8 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita tambah 1 jadi 8. Jadi tambah per 8, 8 kali 1 per 4. Ini akan sama dengan 2. Artinya posisi kedua. Posisi kedua itu apa? Inilah posisi kedua, nilai kuartilnya 2. Ini kuartil pertama. Kemudian kita cari kuartil kedua. Kuartil kedua itu kan sama median. Jadi kuartil kedua tuh cari posisi, ingat, cari IN per 4. Berarti sama dengan I-nya itu menunjukkan ini kuartil kedua, 2. Jadi I-nya 2 dikali N. N-nya 8 dibagi dengan 4. Sama dengan 16 bagi 4 akan 4. Berarti ini data yang keempat. Besarnya berapa? Nggak ditambah 1. Apanya? Oh, enggak, Bu. Itu nanti tergantung data kamu ini atau enggak gitu ya. Ganjil atau enggak. Sama ganjil genap itu nanti sama hampir sama media. Nah, ini kan udah saya aplikasi. Jadi ini 4. Ini baru posisi, bukan angkanya. Jadi posisi keempat. Q2-nya posisi keempat, berarti 1, 2. Ini, yang ini Q2. Ini Q2. Yang 3. Besar Q2 berapa? Sama dengan 3. Kalau besar Q1 berapa? 2. Nah, kita hitung Q3. Kita hitung Q3. Berarti Q3, kuartil ketiga. Berarti 3 dikali 8 dibagi 4. Ini sama dengan berapa? 2. Berarti 6. Ini artinya data yang ke-6. Data yang ke-6 mana?
kita lihat data. Ini 5, 6. Berarti ini yang Q3. Ini Q3 sama dengan 4. Jadi ini cari rumus posisi dulu. Posisi itu rumusnya ini, IN per 4. Ini untuk data yang saya contohkan. Kemudian kalau desil ini sama rumusnya, tinggal dibagi pembaginya aja yang menjadi 10. Kalau fraktil, pembaginya menjadi 100. Lihat ini pembaginya ini. Oke. Kemudian menentukan statistik dengan menggunakan tadi data analis. Nah, misalkan kita sudah tahu modus, median, fraktil, kuartil. Bagaimana cara mencarinya dengan rumus data analis tadi. Nah, kita tinggal klik aja data analis, klik data, kemudian klik data analis, baru kita klik deskriptif statistik. Kita klik OK. Nah, di sini kita input. Input range-nya berarti data kita di sini. Tetap harus butuh data mentah ya. Kemudian apalagi kita klik output-nya, langsung klik output. Kita klik di sini output-nya, berarti kita klik summary statistik, baru klik OK. Nah, di sini sudah muncul dia, oh berarti min-nya atau rata-rata hitung dari data ini, dari nilai-nilai mahasiswa ini di sini, berarti rata-rata hitungnya adalah 54,42. Kemudian ada yang disebut juga nanti standar deviasi. Ini ya, standar deviasi. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Kemudian nanti ada mediannya. Mediannya ternyata 54,5. Kemudian ada modusnya 76, misalkan seperti itu. Kemudian ada standar deviasi varian, simple variance, ada keruncingan, ada kemiringan, ada range-nya. Range-nya sudah 64. Nilai minimumnya 22, maksimumnya 46, dan jumlah total ini, sum ini, atau sigmanya, kalau kita klik sum manual ya, sum sama dengan, oh salah, harus ada sama dengannya dulu ya, baru sum. Sama dengan sum, klik dari sini, boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga nggak apa-apa. Yang penting kolomnya kamu tidak lebih dan tidak kurang. Ini kenapa jadi seperti ini nih sumnya nih? Nah, padahal tadi sudah saya ini. Area saya ketiknya tadi salah nih. Ini sumnya. Oke. Nah, sama kan yang ini, jadi 2.721. Di sini sudah ada sum. Count ini jumlah datanya. Jadi di sini jumlah datanya 50. Jadi kalau untuk mencari modus, median, dan sebagainya bisa menggunakan data analis. Sampai sini bisa kita ada pertanyaan? Mana yang belum paham, silakan ditanyakan. Karena bahasan sudah selesai.